Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya akan membacakan Warta Lisan GKI Gondomono Semarang Minggu 28 Februari 2021. Demikian, warta yang pertama, kebaktian Minggu. Kebaktian hari ini Minggu 28 Februari 2021 dilaksanakan A. Kebaktian onsite di gereja pukul 7 dan pukul 9 pagi. B. Kebaktian online mulai pukul 17.00 via daring atau internet dengan YouTube channel GKI Gondomono Semarang. Warta yang kedua, mengakhiri masa jabatan sebagai penatua. Anggota Majelis Jemaat yang akan mengakhiri masa jabatannya sebagai penatua pada tanggal 9 Juni 2021 yaitu 1. Penatua Bartimius Mudofar tidak dapat diangkat ulang. Yang kedua, Penatua Tri Adi Cahono tidak dapat diangkat ulang. Untuk itu dimohon sediaan seluruh anggota jemaat untuk memberikan masukan atau usulan nama calon penatua yang baru pada formulir yang disediakan dan dapat diserahkan ke penatua atau dimasukkan ke kotak surat yang ada di ruang konsistori paling lambat hari Minggu 7 Maret 2021. Warta yang ketiga, peneguhan dan pemberkatan pernikahan titipan. Bila tidak ada keberatan yang sah dari anggota jemaat, maka akan diteguhkan dan diberkati pernikahan antara Saudara Duncan Richard Pratama, anggota Jemaat GKI Gondomono, dengan Saudari Destiana Dwi Astuti, anggota Jemaat GKI Membak Tembalang, pada hari ini Minggu 28 Februari 2021 di GBI Membak Tembalang, dipimpin oleh Pendeta Emeritus Paulus Sumardi. Warta yang keempat, peneguhan dan pemberkatan pernikahan. Bila tidak ada keberatan yang sah dari anggota jemaat, maka akan diteguhkan dan diberkati pernikahan Saudara Herianto, anggota Jemaat GKI Gondomono Semarang, dengan Saudari Diajeng Gina Putri Prameswari, anggota Jemaat GPDI Ebenezer Kedung Mundu Semarang, pada hari Minggu 14 Maret 2021 di GKI Gondomono Semarang, dipimpin oleh Pendeta Supatmo. Warta yang kelima, persekutuan keluarga. Persekutuan keluarga dilaksanakan pada hari Kamis 4 Maret 2021 pukul 19.00 via daring atau internet dengan channel YouTube GKI Gondomono Semarang. Saudara dimohon untuk mengikutinya. Mari saudara, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti kebaktian ini dengan bersaat teduh sejenak. Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita awali kebaktian ini dengan pujian PKJ nomor 14, menyanyikan kasih setia Tuhan. Thank you.
Minggu Prapaskah kedua ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus beserta saudara dan beserta saudara-saudara. Saudara, mari kita mensyukuri karya Kristus yang menyelamatkan dan melepaskan kita dari belenggu dosa kita melalui 1 Petrus pasal 2 ayat 24 demikian. Dia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Jemaat Tuhan, mari kita memanjatkan doa pengakuan dosa kita. Kita berdoa, saudara. Kami bersyukur ya Tuhan, karena pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Kami boleh diampuni, kami boleh dilepaskan dari belenggu dosa, dan kami pun saat ini menjadi ciptaan baru di dalam kehidupan kami yang baru, hidup yang setia, taat, dan menuruti kehendak Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan untuk senantiasa memandang salib
memandang Tuhan Yesus dan mengarahkan hidup, hati, dan kehendak kami hanya kepada Kristus. Tetapi kami mengakui ya Tuhan, di sepanjang kehidupan kami, seringkali kami gagal untuk mengarahkan kehidupan kami kepada Kristus. Seringkali kami melenceng dari kehendak Tuhan dan berbuat dosa. Untuk itu Tuhan, perkenankanlah secara pribadi kami mengakui dosa dan salah kami di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa pengakuan dosa kami. Amin. Jemaat Tuhan, saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri. Saudara, setelah kita mengakui dosa kita, mari saudara dengan penuh sukacita kita menerima berita anugerah yang akan saya baca dari Wahyu pasal 2 ayat 10b yang mengatakan demikian saudara. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, mampukan kami setia kepadamu dalam segala keadaan kehidupan kami, khususnya ketika kami menghadapi banyak penderitaan, ketika kehidupan kami tidak terjadi sesuai dengan harapan kami. Mampukan kami tetap setia kepadamu, sama seperti Engkau juga setia kepada kami. Tuhan, mampukan kami untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, sehingga firman-Mu boleh semakin membuat kami rindu setia kepadamu.
karena firman-Mu akan membimbing kami di dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan Yesus, bimbing kami di dalam kami membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Markus pasal 8 ayat 31 sampai ayat 38. Demikian saudara. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Siapa orang yang mau ikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa yang kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang beri seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus." Demikianlah pembacaan sabda Tuhan, saudara. Berbahagialah kita yang senantiasa merenungkan dan melakukan sabda Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Jemaat Tuhan, kebanyakan orang, mungkin termasuk kita, saya dan saudara, tidak siap atau tidak mau rekoso, tidak siap, tidak mau hidup di dalam derita. Sehingga muncul ungkapan kalau ada cara yang cepat dan gampang, mengapa harus memilih dengan cara yang lama dan sulit? Walaupun kadangkala cara yang cepat dan gampang itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang penting segera selesai, yang penting lancar, yang penting tidak mengalami penderitaan dan rekoso di dalam hidup sehari-hari. Jemaat Tuhan, ketika seseorang atau kita tidak siap untuk rekoso, tidak mau hidup menderita, tidak jarang membuat orang itu mudah pesimis, artinya mudah berkecil hati, merasa tidak mampu, rendah diri, orang itu jadi tidak tahan banting dan mudah putus asa di saat mengalami berbagai macam penderitaan di dalam kehidupan orang itu atau kehidupan kita dari hari ke hari. Jemaat dan Tuhan, bacaan kita hari ini juga menunjukkan bahwa Petrus di dalam ikut Tuhan Yesus juga tidak siap rekoso, tidak siap untuk mengalami kehidupan dalam penderitaan. Buktinya apa, saudara? Ketika Tuhan Yesus mulai menyampaikan bahwa seorang Mesias
harus menderita, mati di kayu salib, dan pada hari yang ketiga dia bangkit. Spontan Petrus marah. Petrus menegur Tuhan Yesus. Petrus mengatakan, hal itu tidak mungkin terjadi, Tuhan. Artinya Petrus pada waktu itu menolak bahwa seorang Mesias harus mengalami penderitaan dalam hidupnya. Mengapa saudara Petrus menolak seorang Mesias menderita? Karena di benaknya saudara, seorang Mesias adalah seorang yang tidak mungkin mengalami penderitaan. Dia akan selalu menang dari segala sesuatu yang dihadapi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tidak jauh berbeda dengan Petrus dan kebanyakan orang. Orang Kristen pun kadangkala juga tidak mau rekoso, tidak siap menderita. Kadangkala dia ingin diberkati, ingin merasakan pertolongan Tuhan, ingin merasakan penyertaan Tuhan, tetapi tidak mau menjalani prosesnya. Tidak setia berdoa, tidak setia melayani, tidak setia di dalam menyelesaikan pergumulan-pergumulan hidupnya. Pengennya Tuhan langsung menolong dan semuanya beres tanpa proses dialami dalam hidupnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan kita hari ini juga menegaskan bahwa seorang pengikut Kristus harus siap menderita bersama-sama dengan Kristus supaya mengalami berkat-Nya, supaya mengalami penyertaannya, supaya mengalami pertolongan-pertolongan Tuhan. Seorang Kristen, seorang pengikut Kristus harus siap menderita. Dengan cara yang pertama, pengikut Kristus atau kita harus mau menyangkal diri. Artinya mengatakan tidak kepada diri sendiri, tidak fokus kepada diri sendiri, tidak mementingkan kepentingan sendiri, tidak cari untung sendiri, tidak mau dipimpin, tidak mau mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi mau berpusat kepada Kristus. Menyangkal diri, mengatakan tidak kepada diri sendiri dan mengatakan ya kepada Tuhan dan perintahnya. Ini sesuatu yang tidak mudah. Mengatakan tidak kepada diri sendiri sesuatu yang sulit karena kebanyakan orang mempunyai egonya masing-masing. Tetapi Tuhan mengatakan kita harus menyangkal diri kita. Kemudian yang kedua, bacaan kita juga menegaskan kita harus memikul salibnya setiap hari. Ada dua hal menarik dari kalimat memikul salibnya setiap hari. Nya, N di situ kecil, artinya salib kita. Tuhan menegaskan bahwa setiap orang mempunyai salibnya masing-masing. Tuhan menegaskan bahwa setiap orang akan mengalami penderitaannya masing-masing. Kemudian setiap hari, artinya dari hari ke hari, setiap orang akan mengalami, akan merasakan penderitaan dan pergumulan hidup masing-masing. Salib akan menemani dan harus dihadapi oleh masing-masing orang, termasuk kita. Bisa berupa pergumulan hidup, bisa berupa kesulitan hidup, bisa berupa bencana yang kita alami, bisa juga berupa sakit penyakit yang kita alami, keluarga kita alami dalam kehidupan kita masing-masing. Kita diminta untuk setia, memikul salib, menjalani, menyelesaikan semuanya dengan baik setiap hari. Kemudian yang ketiga, bacaan kita juga menegaskan kita diminta untuk mengikut Dia.
Mengikut Dia artinya bagikan orang yang berjalan di belakang orang yang kita ikuti. Pandangan kita harus memandang orang itu supaya kita tidak kehilangan jejak. Kita harus dekat dengan orang itu supaya kita tidak tinggal. Demikian juga mengikut Dia. Mengikut Yesus artinya bahwa kita diminta untuk senantiasa memandang Tuhan Yesus, mengarahkan kehidupan kita kepada Tuhan Yesus, supaya kita tidak kehilangan arah dalam hidup kita. Dan kita pun juga diminta untuk senantiasa dekat dengan Tuhan Yesus, supaya tidak kehilangan jejak, supaya kita merasakan kehadiran Tuhan Yesus, kekuatan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Mengikut Yesus artinya, saudara, kita mau dibimbing, kita mau berubah, dan kita mau mentaati rencana serta kehendak Tuhan di sepanjang kehidupan kita hari demi hari. Jemaat Tuhan, di tengah-tengah kehidupan kita yang tidak selalu mulus untuk kita jalani, di tengah-tengah kehidupan kita yang kadang-kala berat untuk kita lewati karena pergumulan yang ada di sana, mari kita mau menyangkal diri kita. Kita mau memikul salib kita masing-masing setiap hari dengan setia. Dan kita mau mengikut Tuhan Yesus, mau dibimbing, mau berubah, dan mau mentaati segala apa yang dikatakan, diperintahkan Tuhan Yesus di sepanjang kehidupan kita. Biarlah dengan melakukan 3 hal tadi, saudaraku, kita dimampukan Tuhan untuk melewati segala sesuatu dengan baik. Dan kita pun akan senantiasa mengalami kekuatan, pertolongan, pendampingan, dan dibawa Tuhan, diarahkan Tuhan kepada kehidupan yang baik dari hari ke hari. Mari saudara, kita siap untuk menderita bersama dengan Tuhan Yesus, supaya kita pun juga mendapatkan kemenangan bersama dengan kemenangan Tuhan Yesus. Saling bagi kita semua. Amin. Saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri. Bersama-sama marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita memanjatkan doa-doa syafaat kita. Kita berdoa, saudara. Tuhan Yesus, kami rindu biarlah Tuhan menguatkan kami, memampukan kami untuk menjalani kehidupan kami yang saat ini mengalami banyak penderitaan. Pandemi Corona belum berakhir, ditambah lagi bencana yang menimpa kami, khususnya Kota Semarang yang kena banjir beberapa hari yang lalu. Kami rindu ya Tuhan, biarlah Engkau hadir, Engkau menghibur, menguatkan kami, sehingga kami mampu menjalani hidup kami dengan baik, tetap setia kepada-Mu walaupun dalam penderitaan yang kami alami. Tuhan, kami berdoa biarlah Tuhan juga menguatkan, mendampingi dan menyembuhkan yang sakit. Demikian juga Tuhan hadir di tengah-tengah pergumulan dan kesulitan yang kami hadapi, baik karena dampak corona maupun pergumulan pribadi kami masing-masing. Tuhan, kami berdoa biarlah gereja Tuhan
khususnya GKI Gondomono, tetap Tuhan beri kesempatan untuk melayani dan Tuhan beri kemampuan untuk terus melayani jemaat dan juga masyarakat sekitar. Sehingga pelayanan baik secara online maupun onsite berupa kegiatan, kebaktian, perkunjungan, konseling maupun bantuan-bantuan yang diberikan boleh memberkati jemaat dan masyarakat sekitar Gondomono. Kami juga rindu ya Tuhan, biarlah Tuhan juga hadir di tengah-tengah keluarga kami, di dalam kami bekerja, di dalam anak-anak kami sekolah atau kuliah. Biarlah Tuhan hadir untuk menguatkan, membuat setia dalam segala sesuatu, sehingga keluarga kami bisa rukun, bahagia, saling menguatkan, saling mendoakan seorang terhadap yang lain. Kami juga berdoa ya Tuhan, biarlah pemerintahan kami tanggap dan semakin cekatan, semakin cakap dan sanggup untuk mengantisipasi dan mengendalikan bencana yang terjadi di seluruh Indonesia ini Tuhan. Sehingga kami Indonesia semakin hidup lebih baik dari hari ke hari. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, dengan penuh syukur mari kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, dan kita akan mendasari persembahan kita dengan membaca firman Tuhan dari Maleakhi 3 ayat 10 yang demikian. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Saudara sekalian, persembahan dapat saudara berikan melalui transfer ke rekening Bank Mandiri Semarang dengan nomor 1350000998995 atas nama GKI Gondomono Semarang. Atau saudara dapat memberikan persembahan secara mandiri di dalam amplop dan bisa dititipkan ke TU pada jam kerja atau dimasukkan ke kotak persembahan di gereja. Marilah saudara dengan bersukacita kita berikan persembahan kita. Jemaat dimohon untuk berdiri. Mari kita membawa persembahan kita di dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk segala yang baik yang telah Tuhan karuniakan kepada kami, anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dan pada kesempatan ini kami juga beroleh kesempatan untuk mempersembahkan, kiranya dapat kami persembahkan yang terbaik untuk memuliakan nama Tuhan dan boleh dipakai untuk meluaskan kerajaan Tuhan di bumi dan khususnya berguna untuk perkembangan gereja-Mu GKI Gondomono Semarang. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
yang tetap setia walaupun dalam derita, agar kita juga mampu setia kepada Kristus dalam segala keadaan. Jemaat Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan. Allah sumber pengharapan mengurus saudara dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman saudara, supaya dengan kekuatan Roh Kudus saudara berlimpah-limpah dalam pengharapan. Hosiana, amin.